Tanpa tujuan yang jelas, digital marketing Anda tidak akan efektif. Bahkan usaha dan dana bisa terbuang sia-sia. Bagaimana menetapkan tujuan dan strategi digital marketing yang tepat? Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo kaum digital, selamat datang di channel YouTube saya yang membahas topik seputar bisnis, branding, dan digital marketing. Dengan saya Badia Tarigan, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan selama 8 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dengan Anda semua, terutama Anda yang ingin belajar digital marketing ataupun sedang mengembangkan bisnis menggunakan digital marketing. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa belajar digital marketing secara lengkap. Ini adalah video seri ketiga dari 18 video yang akan kita buat. Topik kali ini adalah menetapkan tujuan dan strategi digital marketing. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas topik metode riset pasar dalam digital marketing. Penting bagi Anda memahami target audiens, tren industri, perilaku konsumen online, serta merancang strategi pemasaran yang tepat. Silahkan klik videonya di sini. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, digital marketing telah menjadi bagian integral dari strategi pemasaran perusahaan. Dengan menggunakan platform digital, bisnis Anda dapat mencapai target pasar secara efektif dan efisien. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal dalam digital marketing, penetapan tujuan dan strategi yang jelas sangat penting dilakukan. Dalam modul ini, kita akan membahas pentingnya penetapan tujuan dan strategi digital marketing, termasuk penetapan posisi pasar atau positioning. Pengembangan rencana pemasaran digital, alat dan saluran digital marketing yang efektif, serta optimasi mesin pencari atau SEO. Penentuan posisi pasar atau positioning. Positioning merupakan konsep yang sangat penting dalam digital marketing. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bisnis Anda menempatkan diri dengan cara yang berbeda di benak konsumen. Untuk menentukan posisi pasar yang optimal, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, analisis target pasar. Bisnis Anda harus melakukan penelitian menyeluruh tentang demografi, perilaku, dan kebutuhan target pasar Anda. Dengan memahami karakteristik dan preferensi konsumen, bisnis Anda dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan. Contohnya untuk jenis bisnis laundry. Target pasar, pria dan wanita, usia 18-50 tahun, sedang bekerja, tinggal di Batam, membutuhkan laundry yang bersih, rapi, dan wangi, membutuhkan antarjemput laundry. Yang kedua, identifikasi keunggulan kompetitif. Setelah target pasar ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi keunggulan yang membedakan produk atau layanan Anda dari kompetitor dalam pasar online. Keunggulan ini dapat berupa harga yang kompetitif, kualitas produk yang unggul, pelayanan pelanggan yang baik, atau inovasi produk yang unik. Untuk contoh bisnis laundry bisa berupa garansi bersih, rapi, dan wangi. Jika tidak, bisa dikembalikan secara gratis. Tersedia 3 jenis parfum yang dapat dipilih dan gratis antar jemput. Yang ketiga, penentuan nilai lebih yang ditawarkan kepada pelanggan. Bisnis Anda harus menentukan nilai lebih yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini bisa berupa keunggulan produk, layanan pelanggan yang responsif, atau pengalaman pembelian yang menyenangkan. Dengan menawarkan nilai lebih yang jelas, perusahaan Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang keempat, pemilihan segmentasi pasar yang tepat. Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan, bisnis Anda dapat memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan Anda. Dengan memilih segmen pasar yang tepat, bisnis Anda dapat fokus dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Untuk contoh kasus bisnis laundry, Anda bisa memfokuskan lagi segmen pasar yang lebih spesifik, seperti pria dan wanita, usia 18-40 tahun, penghasilan menengah ke atas, sibuk bekerja, tinggal di Batam Kota, membutuhkan laundry yang bersih, rapi, dan wangi, membutuhkan antarjemput laundry. Yang kelima, penetapan posisi pasar yang unik. Langkah terakhir adalah menentukan posisi pasar yang unik untuk produk atau layanan bisnis Anda. Hal ini melibatkan penggambaran produk atau layanan sebagai solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan, dengan menekankan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dari kompetitor. Untuk contoh bisnis laundry bisa seperti ini.
layanan laundry untuk Anda yang sibuk bekerja dan ingin pakaian tetap bersih, rapi, dan wangi. Bisa pilih parfum, gratis antar jemput. Pengembangan rencana pemasaran digital. Setelah posisi pasar ditetapkan, perusahaan Anda perlu mengembangkan rencana pemasaran digital yang komprehensif. Rencana ini akan menjadi panduan bagi perusahaan Anda dalam mengimplementasikan strategi digital marketing yang tepat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan rencana pemasaran digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan digital marketing. Bisnis Anda harus memiliki tujuan yang jelas dalam digital marketing. Tujuan ini dapat berupa peningkatan penjualan, meningkatkan brand awareness, atau memperluas pangsa pasar. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, bisnis Anda dapat mengarahkan upaya yang lebih efektif. Untuk contoh bisnis laundry, tujuannya bisa dibuat untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, identifikasi target audiens. Penting untuk mengidentifikasi target audiens yang spesifik untuk produk atau layanan perusahaan Anda. Dengan memahami siapa target audiens Anda, bisnis Anda dapat menyesuaikan pesan dan taktik pemasaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di mana untuk contoh bisnis laundry yang sudah kita buat, target audiensnya adalah pria dan wanita, usia 18 tahun sampai 40 tahun, penghasilan menengah ke atas, sibuk bekerja, tinggal di Batam Kota, membutuhkan laundry yang bersih, rapi, dan wangi, membutuhkan antarjemput laundry. Yang ketiga, pemilihan strategi pemasaran yang sesuai. Ada berbagai strategi digital marketing yang dapat digunakan, seperti konten marketing, media sosial, iklan online, dan email marketing. Bisnis Anda perlu memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan pemasaran dan karakteristik target audiens Anda. Untuk contoh bisnis laundry, bisa menggunakan media sosial dan iklan online di Facebook dan Instagram. Yang keempat, penjadwalan aktivitas digital marketing. Bisnis Anda harus membuat jadwal yang terperinci untuk aktivitas digital marketing. Hal ini melibatkan menentukan kapan dan di mana pesan pemasaran akan disampaikan kepada target audiens. Penjadwalan yang baik akan memastikan konsistensi dan ketepatan waktu dalam kampanye digital marketing. Untuk contoh bisnis laundry, Anda dapat membuat konten sosial media sekali dalam 2 hari. Namun, untuk iklan tetap berjalan dan terjadwalkan untuk beberapa bulan ke depan. Yang kelima, penentuan anggaran pemasaran digital. Penting bagi bisnis Anda untuk menetapkan anggaran yang sesuai untuk pemasaran digital Anda. Anggaran ini harus mencakup biaya iklan online, pengembangan konten, pengelolaan media sosial, dan sumber daya lain yang diperlukan dalam digital marketing. Alat dan saluran digital marketing yang efektif. Ada berbagai alat dan saluran digital marketing yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran bisnis Anda. Yang pertama, pemilihan alat digital marketing yang relevan. Ada berbagai alat digital marketing seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan tool analisis seperti Google Analytics. Bisnis Anda harus memilih alat-alat yang relevan dengan tujuan pemasaran dan karakteristik target audiens Anda. Yang kedua, penggunaan media sosial untuk digital marketing. Media sosial telah menjadi platform yang sangat efektif untuk digital marketing. Bisnis Anda dapat menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial, mempromosikan produk atau layanan Anda, dan membangun brand awareness. Yang ketiga, strategi email marketing yang efektif. Email marketing tetap menjadi salah satu alat digital marketing yang paling efektif. Dengan mengirimkan konten yang relevan dan menarik kepada pelanggan potensial melalui email, bisnis Anda dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan konversi. Yang keempat, pemanfaatan pemasaran konten atau konten marketing. Konten marketing seperti artikel, blog, video, dan infografis dapat digunakan untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan dengan pelanggan potensial. Dengan menyediakan konten yang bernilai, bisnis Anda dapat membangun reputasi sebagai market leader dalam industri Anda. Yang kelima, pemilihan saluran online yang tepat untuk target pasar. Setiap saluran online memiliki karakteristik dan demografi pengguna yang berbeda. Bisnis Anda perlu memilih saluran yang paling relevan dengan target pasar Anda. Misalnya, jika target pasar Anda adalah generasi muda, mereka mungkin lebih fokus pada platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Namun, jika target pasar Anda orang tua, Facebook merupakan pilihan yang lebih baik. Optimasi mesin pencari atau SEO.
Optimasi mesin pencari atau SEO adalah strategi yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan peringkat website Anda di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Dengan meningkatkan peringkat website di mesin pencari, bisnis Anda dapat meningkatkan visibilitas online dan menarik lebih banyak traffic ke website Anda. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam optimasi mesin pencari adalah: yang pertama, mengenal optimasi mesin pencari atau SEO. Bisnis Anda harus memahami prinsip dasar dan teknik dalam optimasi mesin pencari. Hal ini meliputi penggunaan kata kunci yang relevan, struktur URL yang baik, kecepatan loading website, dan penggunaan meta tag yang efektif. Yang kedua, identifikasi kata kunci yang relevan. Anda perlu mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan dengan bisnis Anda dan digunakan oleh target audience dalam mencari informasi secara online. Dengan menggunakan kata kunci yang tepat, bisnis Anda dapat meningkatkan peringkat di hasil pencarian. Yang ketiga, penyusunan konten yang ramah SEO. Konten yang baik dan relevan sangat penting dalam SEO. Bisnis Anda perlu mengoptimalkan konten dengan menggunakan kata kunci secara alami, menyediakan informasi yang bernilai, dan memperhatikan struktur konten seperti penggunaan heading, paragraf yang terstruktur dengan baik. Yang keempat, pemilihan strategi backlink yang tepat. Backlink adalah tautan atau link dari website lain yang mengarah ke website Anda. Backlink yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan otoritas dan peringkat website di mesin pencari. Bisnis Anda perlu melakukan upaya untuk membangun backlink yang relevan dan berkualitas tinggi melalui kerjasama dengan mitra industri dan konten yang dibagikan secara luas. Yang kelima, analisis dan monitoring performa SEO. Penting bagi Anda untuk terus memantau dan menganalisis performa SEO untuk website Anda. Dengan menggunakan alat analisis seperti Google Analytics dan Google Search Console, Anda dapat melihat bagaimana perubahan dan penyesuaian pada strategi SEO Anda. Dengan pemantauan yang cermat, Anda dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pembahasan lengkap seputar SEO akan kita bahas pada video selanjutnya. Dalam era digital yang terus berkembang, penetapan tujuan dan strategi digital marketing yang efektif sangat penting bagi kesuksesan bisnis Anda. Dengan menentukan posisi pasar yang tepat, mengembangkan rencana pemasaran digital yang komprehensif, menggunakan alat dan saluran digital marketing yang tepat, serta melakukan optimasi mesin pencari atau SEO, bisnis Anda dapat mencapai tujuan pemasaran dan memperluas jangkauan secara online. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, digital marketing menjadi salah satu kunci keberhasilan bisnis Anda dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik belajar digital marketing. Tuliskan pertanyaan Anda seputar tujuan dan strategi digital marketing di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.